Mercedes Vega adalah seorang penari eksotis yang ditemukan tewas di dalam mobil yang terbakar. Dalam penyelidikan, diketahui dia adalah saksi kunci dalam salah satu kasus perampokan bersenjata di klub malam tempat dia bekerja. Siapakah yang ingin membungkamnya? Mercedes Mariana Vega lahir pada tanggal 10 Maret 2001 di Anchorage, kota terbesar di negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Ibunya, Erika, membesarkannya seorang diri. Sejak kecil dia dikenal sebagai anak yang penuh semangat dan kasih sayang, yang menunjukkan bakat dalam dunia musik, khususnya alat musik biola. Mercedes juga dikenal sebagai siswi yang pandai dan selalu meraih nilai sempurna selama sekolahnya. Ketika Mercedes berusia sekitar 6 tahun, dia dan ibunya pindah ke Arizona. Di kota itu ibunya berkenalan dengan seorang pria bernama Tom Pillsbury. Tom adalah pria yang baik yang bermimpi akan membangun keluarga yang indah dengan Mercedes dan ibunya. Dan seiring berjalannya waktu, dia berhasil memenangkan tidak hanya kasih sayang dari Mercedes, tetapi juga kepercayaannya. Tumbuh dewasa, Mercedes memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayah tirinya. Setelah menamatkan SMA, Mercedes mendapat pekerjaan sebagai penari eksotis di sebuah klub tari telanjang. Saat itu dia sudah meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal sendirian di sebuah kompleks apartemen yang tidak jauh dari rumah orang tuanya. Setelah mengetahui pekerjaan barunya, orang tuanya mendukungnya tanpa syarat dan tidak menghakimi. Mereka berdua tahu betul integritas dan keberanian dari putri mereka. Di awal tahun 2023, dalam salah satu dari banyak percakapan yang biasa mereka lakukan, Mercedes mengaku kepada ayah tirinya bahwa dia berencana untuk meninggalkan dunia malam untuk selamanya. Dan dia akan menjadi pelatih pribadi dan membuka pusat kebugarannya sendiri. Di sekitar bulan April, ibu dan ayah tirinya berlibur berdua ke Karibia. Sementara Mercedes tetap di Arizona untuk bekerja. Pada hari Minggu di tanggal 16 April 2023, sehari sebelum mereka pulang, mereka menghubungi Mercedes melalui panggilan video. Tetapi koneksi internet saat itu tidak begitu bagus dan mereka tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. Meski begitu, ibunya dan Mercedes tetap berhubungan sepanjang hari melalui pesan teks. Semuanya tampak baik-baik saja, namun dalam salah satu pesannya, Mercedes mengatakan bahwa dia seperti mendapat firasat buruk. Dia merasa kalau dia tidak boleh meninggalkan rumah di hari itu. Namun Mercedes tidak menjelaskan apakah dia harus pergi bersama teman-temannya atau pergi bekerja. Ibunya berasumsi bahwa putrinya hanya merasa lelah dan tidak terlalu khawatir. Namun beberapa jam kemudian, di dini hari di tanggal 17 April, layanan darurat menerima telepon dari seorang informan anonim yang melaporkan adanya sebuah mobil terbakar di pinggir jalan raya antar negara bagian. Saat petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api, sesosok tubuh tak bernyawa ditemukan di kursi belakang. Detektif dari unit kejahatan segera dipanggil dan mengambil alih penyelidikan. Selama penyelidikan awal, mereka menemukan adanya 2 botol pemutih di bagian depan, korek api di kursi belakang, dan sarung tangan lateks di dalam mobil itu. Penemuan ini menunjukkan upaya untuk menghilangkan jejak dan mempercepat kebakaran. Detektif berusaha untuk mengidentifikasi jenazah, sementara itu tanpa komunikasi apapun dengan Mercedes, Erika dan Tom terbang pulang di tanggal 17 April itu. Setelah tiba di rumah sekitar pukul 7 malam, mereka mendengar adanya suara ketukan di pintu, yang ternyata adalah seorang polisi. Polisi itu bertanya apakah Mercedes berada di rumah, dan begitu mendengar kata-kata itu,
sang ibu mulai bertanya berulang kali apakah putrinya baik-baik saja. Polisi awalnya tidak memberikan keterangan lebih rinci, hanya mengkonfirmasi bahwa Mercedes telah kehilangan nyawanya. Ayah dan ibu Mercedes merasa sangat terkejut mendengar kabar itu, sehingga teriakan histeris mereka memecah ketenangan di sekitar. Dengan menggunakan sidik jari, pihak berwenang berhasil mengidentifikasi jenazah yang ditemukan itu sebagai Mercedes Vega yang berusia 22 tahun saat itu. Mobil yang ditemukan adalah Chevrolet Malibu 2018 yang diketahui bukanlah milik Mercedes. Detektif bekerja untuk merekonstruksi jam-jam terakhir dari hidupnya, dan mereka mencoba meninjau kamera keamanan di kompleks apartemen tempat tinggalnya. Dalam rekaman CCTV di hari Minggu di tanggal 16, mereka dapat melihat Mercedes meninggalkan apartemennya dan berjalan menuju mobil di sekitar pukul 9:15 di malam hari. Tim detektif menghubungi departemen kepolisian lain di negara bagian tersebut untuk mencari mobilnya Mercedes. Dan berkat hal ini mobil Mercedes berhasil ditemukan, di mana mobil itu ditinggalkan di jalan di dekat restoran tidak jauh dari kompleks apartemen Mercedes. Rekaman kamera keamanan di area tersebut menunjukkan bahwa dia diturunkan di tempat kejadian di sekitar pukul 9:25 di malam hari. Mobil itu lalu dibawa dan kemudian diproses untuk kemungkinan adanya barang bukti. Dalam penyelidikan, DNA Mercedes ditemukan di tempat parkir apartemennya dan di kursi depan mobil yang menunjukkan bahwa dia telah diserang dan dilukai di lokasi tersebut sebelum akhirnya dibawa pergi. Namun perkembangan kasus ini dirahasiakan sepenuhnya. Ketika pihak berwenang memberikan keterangan kepada media, mereka hanya melaporkan bahwa selain luka bakar, Mercedes menderita luka-luka tambahan, namun tanpa menjelaskan lebih lanjut. Mereka juga menolak untuk mengungkapkan siapakah yang mungkin mengemudikan mobil yang terbakar itu. Di titik ini, orang tua Mercedes dipenuhi dengan pertanyaan. Sang ibu misalnya tidak yakin kemana putrinya pergi di hari itu, tetapi dari pesan teks dan percakapan dengan teman-teman putrinya, dia menyimpulkan bahwa putrinya itu akan bertemu dengan beberapa teman di sebuah bar terkenal di daerah tersebut. Dia juga terus mengingat pesan teks terakhir dari putrinya yang menyatakan bahwa dia mendapatkan firasat buruk untuk tidak pergi di hari itu. Tak lama setelah itu, detektif mengkonfirmasi kepada media bahwa melalui berbagai wawancara, mereka menyimpulkan bahwa Mercedes telah membatalkan rencana pribadinya sesaat sebelum dia menghilang. Komunikasi terakhir yang diketahui dari wanita muda itu terjadi pada Minggu malam, di mana dia menyatakan bahwa dia berencana untuk pergi ke tempat kerjanya yang berjarak kurang dari 2 km dari apartemennya. Sementara itu, laporan koroner menyatakan bahwa Mercedes meninggal dunia karena kombinasi dari beberapa faktor, seperti penembakan di lengan, pemukulan dengan benda tumpul di kepala, juga ditemukan adanya cairan putih di tenggorokannya. Namun penyebab kematiannya ditentukan karena menghirup asap dari kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa dia masih hidup ketika mobil itu dibakar. Selama penyelidikan, sidik jari diambil dari sebuah tas belanja yang ditemukan di tempat kejadian. Namun dalam pencarian di basis data polisi, sampel itu tidak membuahkan hasil apapun. Polisi berhasil menemukan sejumlah besar barang bukti termasuk ponselnya Mercedes, serta barang bukti lain yang sedang diproses. Detektif terus menjaga kerahasiaan terhadap kasus ini, termasuk tidak mengungkapkan kepada publik apakah mereka telah mengidentifikasi seorang tersangka. Setelah jenazah Mercedes dikembalikan pada keluarganya, kasus ini menjadi hening. Tidak ada kabar hingga minggu dan bulan berlalu. Selama masa itu orang tua Mercedes tetap bungkam, berpegang teguh pada harapan bahwa penyelidikan akan membuahkan hasil.
Namun saat musim gugur mendekat, keluarga mulai kehilangan harapan bahwa polisi akan menemukan pelakunya. Hingga di suatu pagi ketika Erika terbangun, dia memberitahu suaminya bahwa dia tidak ingin berdiam diri lagi. Dia mengajak teman-teman dan keluarga melakukan segala yang mereka bisa untuk menjaga agar kasus ini tidak benar-benar hilang dan terlupakan. Anggota keluarga turun ke jalan untuk membagikan pamflet dan bertanya apakah ada yang tahu apapun tentang apa yang telah terjadi. Selain itu, Tom dan Erika mulai bekerja untuk menyebarkan informasi tentang Mercedes, di mana mereka membuat situs web dan 2 profil di platform media sosial paling populer. Melalui platform ini, orang-orang yang dicintai oleh Mercedes dapat mengatasi kesedihan mereka dengan berbagi kenangan atau foto di sana. Mereka juga mengadakan pawai dan upacara menyalakan lilin untuk menghormatinya. Pada saat itu, Tom merasa khawatir bahwa profesi putrinya telah mengurangi seriusnya kasus tersebut di mata pihak berwenang dan menjelaskan hal ini dalam sebuah wawancara dengan media nasional. Departemen Kepolisian dengan cepat menanggapi, menjelaskan bahwa mereka menangani semua kasus dengan serius dan melakukan penyelidikan menyeluruh dengan cara yang adil dan tidak memihak, terlepas dari profesi korban. Menjelang akhir tahun 2023, Erika memutuskan untuk beralih ke hal baru untuk menyebarkan pesan permohonannya, yaitu platform video pendek yang populer. Di sana dia membuat video yang memperkenalkan dirinya dan membagikan pesan kepada orang tua dengan anak-anak di Arizona. Memberitahu mereka bahwa penjahat yang telah merenggut nyawa putrinya itu masih bebas. Dan dia tidak ingin ada orang tua lainnya yang mengalami hal yang sama. Video tersebut telah ditonton hampir 600.000 kali dan kolom komentar dipenuhi dengan orang-orang yang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Mercedes. Dan para wanita berbagi pengalaman mereka sendiri tentang ketidakamanan di Arizona. Pada peringatan pertama kematian Mercedes, orang tuanya memutuskan untuk berbicara tentang Mercedes di sebuah program televisi nasional. Erika pun mengatakan bahwa dia sebenarnya lebih suka tidak mengingat masa lalu karena masih terasa menyakitkan. Dia mengatakan meskipun dia tidak dapat lagi menyentuh atau memeluk putrinya, dia mengaku masih dapat mendengar suara tawanya. Baik dia maupun suaminya sepakat bahwa meskipun mereka telah menerima kepergian Mercedes, mereka tidak akan membiarkan kasus ini tidak terpecahkan. Dan karena Mercedes tidak dapat membela dirinya lagi, mereka berdua yang akan melakukannya untuknya. Detektif terus bekerja keras untuk bisa memecahkan kasus ini. Dan pada bulan November 2024, pihak berwenang menangkap Sincere Hayes yang berusia 22 tahun di Tennessee. Sebenarnya, Sincere telah diidentifikasi sebagai tersangka utama dalam pembunuhan Mercedes beberapa bulan sebelumnya. Ketika sidik jarinya cocok dengan sidik jari yang ditemukan di dalam mobil yang terbakar. Catatan ponsel dan tiket pesawat menunjukkan dia berada di Arizona di waktu pembunuhan Mercedes. Tetapi selama ini keberadaannya tidak dapat diketahui, sehingga polisi memutuskan untuk menyembunyikan informasi ini dari orang tua dan juga media. Walaupun keputusan ini sempat dinilai kontroversial. Setelah penangkapan Sincere, orang pertama yang menerima berita ini adalah Tom dan Erika. Dan mendengar berita itu, Tom menangis bahagia. Dia merasa kalau keadilan untuk putrinya akhirnya akan bisa ditegakkan. Setelah penangkapannya, Sincere dibawa ke Arizona, di mana dia akan menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama, penculikan, perampokan bersenjata, dan pencurian mobil. Sebaliknya, dia mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan itu, dan mengklaim bahwa dia bahkan tidak mengenal korban.
Pada sidang pra-peradilan, orang tua Mercedes duduk di barisan depan ruang sidang untuk memastikan kalau pelaku melihat mereka. Tetapi Erika tidak dapat menghentikan air matanya yang mengalir di wajah saat dia berada di dekatnya. Jaksa telah mengajukan permohonan untuk hukuman mati dengan alasan kekejaman tindakan dan motif pembunuhan yang dianggap keji. Hakim telah menetapkan jaminan sebesar $2 juta Amerika dan terdakwa masih dipenjara sambil menunggu jalannya persidangan. Jaksa memberikan pernyataan yang mengejutkan, mengatakan kalau mereka yakin terdakwa mungkin tidak bertindak sendiri. Diketahui bahwa saat detektif berupaya mengetahui bagaimana pemuda itu berhasil melarikan diri dari Arizona ke Tennessee, mereka menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Sensir melarikan diri dengan pesawat dan tiket pesawatnya dibeli dengan kartu kredit seorang pria yang tidak disebutkan namanya yang juga menyewakan apartemen kepada orang lain bernama Kujo Yang. Ternyata Kujo memiliki hubungan dengan Sensir. Kujo ditangkap pada tahun 2020 setelah didakwa dalam operasi perdagangan narkoba lintas negara dan juga kasus perampokan bersenjata terhadap Mercedes. Fakta lainnya adalah Mercedes telah mengidentifikasi Kujo dalam sebuah foto, dan dia diharapkan untuk bersaksi melawannya di persidangan yang akan berlangsung di bulan April 2025. Tetapi sebelum itu terjadi, nyawanya telah direnggut. Jaksa yakin motif utama dari pembunuhan ini adalah untuk mencegah Mercedes bersaksi dalam kasus yang melibatkan Kujo di tahun 2020. Catatan menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Maret, seorang teman yang menyewa apartemen dan membelikan tiket untuk Sensir juga membuat akun di platform penjualan daring menggunakan nama palsu dan membeli mobil Chevrolet Malibu, yaitu mobil yang sama tempat Mercedes ditemukan dalam keadaan terbakar. Pada hari kejadian, Kujo sedang dalam masa pembebasan bersyarat dan mengenakan gelang kaki elektronik. Oleh karena itu, mudah untuk melacak pergerakannya dan menemukan bahwa dia tidak berada di area tempat Mercedes saat dibunuh. Dia tidak menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Mercedes. Namun jaksa menduga bahwa hal itu terjadi untuk mencegah Mercedes bersaksi. Persidangan Sensir yang dijadwalkan akan dimulai pada April 2025 telah ditunda sejak jaksa memperpanjang batas waktu untuk menuntut hukuman mati terhadapnya. Dijadwalkan persidangan akan dilanjutkan pada 31 Juli 2025. Sensir berada dalam tahapan pra-peradilan dan terus menyangkal keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Tanpa pengakuannya, rincian tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu dan alasan yang membuatnya mengambil nyawa Mercedes itu akan tetap menjadi misteri. Semoga keadilan akan cepat ditegakkan dan kisah Mercedes ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!